Ibu semuanya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim, ar-Rahman alamal Qur'an, khalaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali setelah Ramadan yang saya kira Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa ketemu Ramadan berikutnya ya. Tapi kalau Ramadan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani kemarin mengantarkan kita untuk bisa pulang kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah semuanya ya, insyaallah. Hari ini temanya bersiap pulang dengan bahagia, insyaallah. Saya seorang guru, ketika saya bilang ke murid-murid saya yang sudah selesai mengerjakan ujian boleh pulang. Anak-anak senang apa sumpah? Sawana, insyaallah. Kira-kira kalau yang mengatakan begini malaikat gimana kepada menyenangkan? Yang sudah menyelesaikan ujiannya di dunia boleh pulang. Kira-kira menyenangkan bagian apa? Sekta gitu. Ya, kita perlu bersiap-siap untuk itu ya, insyaallah. Maka di mana-mana saya sudah mulai membuka kajian khusus diskusi senja supaya nanti kita bisa pulang dengan bahagia ya, insyaallah. Baik, ayah bunda rahimakumullah, ada orang yang puasanya itu insyaallah membahagiakan nanti pada saat pulang, tapi ada juga yang masih membutuhkan banyak Ramadan lagi untuk membuat jadi bahagia, ya. Saya tunjukkan ilmunya kayak begini kalau di sekolah. Saya ngajari anak-anak, Nduk Le, Mas Mbak, kakak-kakak, adik-adik, ada satu binatang namanya ular. Ular itu poso di kepompong, keluar dari kepompongnya jadi kupu-kupu. Kalau jenengan ketemu ular, sumpah kenapa seneng? Sumpah gak seneng, jijik ya insyaallah. Tapi kalau ketemu kupu-kupu senang. Nah, kira-kira begitulah orang yang berhasil puasa. Orangnya menyenangkan. Mungkin semula itu keluget nggak terlatih ngoten niku ya insyaallah. Ngomongnya gak enak, sengak, nek dijak pengajian niku keluget rasa-rasen. Tapi setelah Ramadan jadi kupu-kupu, gerakannya lincah, warnanya enak, menyenangkan orang. Itu yang Ramadannya berhasil. Kalau sebelum Ramadan seperti ular, keluar Ramadan tetap ular. Nah, itu perlu nangis kita untuk minta Ramadan lagi. Ya, insyaallah. Jadi kemarin kan para ustadz sudah memberi nasihat, puasa itu dimulai dari iman. Ya, maka nasihatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ya, diwajibkan puasa. Kutiba alaikumusiyam, wajib puasa. Wajib niku gelem gak gelem kudu gelem, insyaallah. Nek diutang kudu nyaur, berarti kudu gelem. Wajib niku dipaksa. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kupu-kupu tadi, jadi orang yang bertakwa, menyenangkan, insyaallah. Dan kalau sudah bertakwa akan diberi surga. Jadi gampangannya itu, kita ini dipaksa masuk surga oleh Allah. Dengan enak, suka mana? Dipaksa mlebu surga atau sukarela masuk neraka? Mau sukarela atau dipaksa? Ya, kalau dipaksa yang manut ya. Aturannya syariat ditetapi semuanya. Dan hari ini kita akan cek kita ini sudah kupu-kupu atau masih ular ya. Nah, kita cek ya. Kita sudah kupu-kupu atau masih ular ya, insyaallah. Kalau masih ular ya Allah kita banyak-banyak istighfar. Kalau kupu-kupu kita pertahankan ya sampai nanti kita diminta untuk pulang. Sudah ujiannya sudah selesai, silakan pulang ya, insyaallah ya. Baik. Ada makhluk lain yang puasa tapi nggak berubah. Saya orang desa ya, di barongan-barongan pinggir-pinggir sawah itu saya tahu betul ya, kadang. Namanya makhluknya ulo ya, ulo. Ulo ini poso, bener-bener tidak makan, poso betul, berhari-hari. Konon ada yang menghitung sampai lebih dari 30 hari. Tapi keluar dari puasanya, dia tetap jadi ulo. Kalau ular tadi jadi kupu-kupu, kalau ular ini tetap jadi ular. Mek melungsungi cok, kulitnya anyar, kelambine anyar, tapi kelakuannya pancet.
Ya. Masih berbisa mulutnya, ya. Kalau ngomong gitu masih ya. Insyaallah pawedes ngoten niku lho, ya Allah. Nah, itu puasanya perlu dipertanyakan. Insyaallah ya, perlu dipertanyakan kualitasnya. Maka saya doakan mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah ya. Dan tandanya puasa diterima oleh Allah adalah mengubah kondisi kita menjadi kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, daripada sebelumnya. Mari kita lihat ciri-cirinya orang yang puasanya diterima, orang-orang yang diampuni oleh Allah, orang-orang yang mau dapat surga. Panjenengan cocokkan sendiri-sendiri nggih pribadi panjenengan. Ini nasihatnya. Umum sekali, suratnya surat cantik, surat ketiga ayat 133. Umum sekali ini, ayat-ayat halal bihalal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Terus wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semuanya untuk mencari ampunan dari Allah. Untuk urusan ampunan itu harus bersegera, gak usah nunda, gak usah ngenteni engko wis rontok tua-tua titik lah tobat. Ya, yo nek sampai tua. Ya. Engko nek wis pensiun saja tobat jangan, harus bersegera. Supaya diampuni oleh Allah. Yang sudah diampuni Allah, untungannya apa? Dapat surga. Surganya seluas langit dan bumi, jauh lebih luas daripada PP Legi. Dan surga yang seluas itu hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa berarti orang yang berhasil puasanya. Lihat, kita mulai masuk pada ciri-cirinya orang yang berhasil bertakwa. Cek satu persatu. Ya, diri penjenengan dikoreksi sendiri, jangan nunjuk orang lain, jangan nunjuk temannya. Koreksi sendiri-sendiri. Ciri orang yang berhasil disebut bertakwa secara sosial. Al-Quran menyebut nomor 1 bersegera. Bersegera itu kalau minta ampun bersegera berarti tandanya masih punya rasa bersalah. Rasa bersalah itu adalah nikmat yang tersisa setelah kita bermaksiat. Saya ulang lagi. Rasa bersalah itu nikmat yang masih tersisa setelah kita ini bermaksiat. Ya. Sebab tanpa rasa bersalah tak ada minat untuk bertobat. Orang yang tidak merasa bersalah itu nggak minat untuk tobat. Dan orang yang sudah tidak pernah merasa bersalah lagi, tandanya sudah psikopat. Tandanya sudah psikopat. Ya. Menyakiti orang tapi tidak merasa menyakiti, tandanya sudah psikopat itu. Berbahaya sekali orang seperti itu. Ya. Jadi kalau penjenengan kesusu untuk bertobat, bersegera, itu tandanya hatinya masih hidup. Masih baik. Merasa bersalah. Dan sekarang saya tanya penjenengan, pernah merasa bersalah no mboten? Masya Allah. Pernah merasa berdosa? Napa suci semuanya? Mboten, Masya Allah. Nah, kalau pernah merasa bersalah, kita bersegera untuk bertaubat. Kalau salahnya kepada manusia, jangan lupa untuk meminta maaf, ya. Ciri orang yang bertakwa. Di 134 lanjutannya. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Nomor 1. Ciri orang yang bertakwa secara mata, kasat mata kelihatan itu adalah senengane infak. Infak ya, bukan sedekah. Kalau infak itu sudah pasti harta. Kalau sedekah bisa non harta. Makanya ada kaidah senyummu adalah sedekahmu, bukan infakmu ya. Senyummu adalah sedekahmu, Masya Allah ya. Berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Tanggal 6 maupun tanggal 2. Duwe akeh maupun duwe titik. Sik ono maupun wis pensiun. Sudah, senengan infak. Hati-hati dengan orang kayak begitu, jangan bikin masalah. Beliau dicintai Gusti Allah. Ya, orangnya senengan infak, baik lapang maupun sempit. Ya. Kalau infaknya setahun sekali mah gampang. Tapi kalau infaknya setiap hari itu agak sulit ya. Nanti saya bahas satu persatu. Nomor 2, wal kadhiminal ghaid, yakni orang yang mampu menahan marah.
Kalimatnya di sini, terjemahannya depak, terjemahannya macam-macam itu menahan. Bukan melampiaskan. Jadi nek wis mari poso ngamukan, tersinggungan, muring-muring, nyelatuan, hati-hati nih gue ya. Eji uler. Belum kupu. Nanti saya bahas belakang ya. Menahan. Jangan mengikuti omongan yang bilangnya begini. Aku itu nek muring-muring ya, hatiku mangkal gak tak derno gak lego. Itu salah. Itu salah itu. Kenapa saya berani mengatakan salah? Karena Al-Quran mengatakan menahan marah. Nomor 3, wal afina anin nas, yakni mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kalau selepas Ramadan nggak bisa memaafkan, aduh alamat itu, alamat ya. Masih ular kita ini. Berat, masih jauh dari disebutkan bertakwa itu. 3 ciri sosial ini akan menjadi penanda bahwa amal ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah. Ya. Jadi puasa itu mengubah ya, mengubah. Bukan cuma ritual tahunan, bukan cuma rame-rame bukber, bukan cuma rame-rame sahur bersama, rame-rame tilawah bareng-bareng, bukan cuma itu. Puasa itu mengubah pribadi seseorang. Kalau nggak berubah, yang nggak dapat berkah. Dan di Indonesia ini rata-rata Ramadan itu hanya menjadi seremonial, rame-ramean. Ya buktinya Indonesia itu sudah 81 kali ketemu Ramadan. Indonesia itu sejak tahun 45 itu sudah 81 kali Ramadan. Tapi belum bisa mengubah Indonesia. Malingnya jauh wakeh di Indonesia. Ular-ular ini kalau kau ada kasihan. Insya Allah. Korupsi ini kok gak kuat. Gak mari-mari. Ya. Ular kata. Ya. Kadang-kadang ular-ular ngoten niku nek salat Idul Fitri nggih ketok ganteng-ganteng ngoten niku nggih insyaallah nggih. Insyaallah nggih surban barang ngoten niku nggih insyaallah. Tetapi belum berubah karakternya. Mudah-mudahan ya Ramadan ini mengubah karakternya ya. Ada 3 yang kita bahas ya. Insyaallah, berinfak, menahan marah dan memaafkan. Lihat ujungnya ayat itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bayangkan Bu, Allah bisi kita. I love you. Allah mencintai. I love you. Full kepadamu. Karena kamu mau berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan yang kayak apa? Senangannya infak, bisa menahan marah, dan bisa memaafkan. Ya, 3 itu ya, supaya dapat kata I love you dari Gusti Allah. Ya, insyaallah. Kita mulai dari yang pertama, giving, berinfak, baik lapang maupun sempit. Mengapa kok disebut lapang maupun sempit? Karena memberi itu bukan soal harta, memberi itu soal mentalitas kurang atau mentalitas cukup. Orang yang tidak mengerti kata cukup, tidak akan mengerti kata berkah. Orang yang tidak mengerti kata cukup, tidak akan pernah mengerti kata berkah. Ngertinya serakah terus-menerus. Ya. Maka kalimatnya, berinfaklah baik lapang maupun sempit. Insya Allah ya. Insya Allah manfaatnya banyak, tidak akan bertemu sedekah dengan musibah di hari yang sama. Tidak akan. Ya. Tidak akan ketemu. Dan setiap pagi itu, kalau penjenengan bersedekah pagi subuh-subuh, ada malaikat yang menyuruh, ya Tuhanku, karuniakan ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Engkau. Yang satu lagi, ya Tuhanku, musnahkan orang yang menahan hartanya. Waduh, kalimatnya kayak gitu. Saya memilih kalau sedekah pagi-pagi, biar dapat doa malaikat ini. Infak ya, infak. Lapang itu kayak begini, duitnya duit lapang. Ya, duit lapang kan kata niki ya. Insyaallah. Duit sempit niki. Nggih ya. Duit sempit niki brewok nggawa golok ngeten niki. Insyaallah.
Di bawahnya sempit ada lagi. Namanya speechless, gak iso ngomong. Duitnya kados ngeten niki gimana? Ya, celulu gak iso ngomong meneng, ya Allah. Ya. Lapang itu kayak begini. Ya. Saya sering memberikan training di Bank Indonesia, di Bank Jatim, dan bank-bank yang lain. Makanya saya paham dengan filosofi dan sekaligus guyonannya tentang uang. Uang yang paling tinggi itu 100.000, gambarnya 2 orang berjamaah. Selain 100.000 gambarnya sendiri-sendiri. Maka yang berjamaah itu nilainya tinggi sekali. Ya kados jenengan niki berjamaah. Ini kan bukan hanya perumahan Jatisari Permen niki nggih, tapi meluas kan? Masya Allah, begini nih manfaatnya banyak nanti. Mudah-mudahan masuk surga bareng-bareng rombongan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Berjamaah paling tinggi derajatnya. Dan pakaiannya paling sopan, jajasan, kopiahan, ganteng misan. Masya Allah. Kalau ini brewok nggawa golok. Pahlawan juga. Cuman pertanyaan saya, mana yang lebih pantas masuk masjid, yang pakai kopiah atau yang pakai golok? Kalau penjenengan sering sedekah yang pakai kopiah, tandanya ekonomi penjenengan lapang. Tapi kalau penjenengan sering sedekah yang pakai golok, berarti ekonomi sempit. Ngoten mawon. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Kalau penjenengan rezekinya aslinya lapang, tetapi yang dikeluarkan selalu golok, berarti penjenengan belum mengenal kata cukup. Ya, mengenalnya kata kurang terus. Itu sebabnya kita perlu berlatih. Berlatih. Sedekah rondo akeh titik itu latihan. Bukan omongan pengajian kata niki. Ya, harus dilatih. Kalau penjenengan nggak pernah nyoba, tidak mungkin bisa. Saya juga bisa begitu dulu ya. Awabet. Di dompet itu hanya 2 jenis ya, golok sama kopiahan. Kira-kira tangan itu yang memilih itu yang mana tangan itu? Langsung cepet ya, insya Allah, karena nggak dilatih gitu loh ya. Karena tangan, karena otak kita itu sudah terlanjur kesusupan satu data yang baik sih, tetapi tidak powerful. Sehingga masjid-masjid tidak berkembang pesat, sehingga sekolah Islam tidak berkembang pesat, sehingga majelis taklim tidak berkembang pesat. Apa data yang di sini masuk baik tapi tidak powerful? Bunyinya begini, sedekah ya sedekah, tidak usah kakek. Yang penting, nah ya itu maksudnya. Ya itu, ya kalimat itu yang bikin tidak maju-maju umat Islam itu ya. Masya Allah. Banyak yang tidak maju. Masya Allah. Tidak banyak yang mau jadi ustaz. Insya Allah. Karena sering ketemu duit golokan. Maka mudah-mudahan saya doakan rezekinya lancar semuanya, bisa mengamalkan kalimat ini ya, insya Allah bisa berinfak baik lapang maupun sempit. Dan kalau penjenengan sudah berinfak pasti bahagia Bu. Gambar semua mata uang, kalau penjenengan nggak percaya buka 50.000, buka 20.000, belakangnya pasti ada gambar perempuan menari-nari. Bahagia. Perempuan itu kalau sudah banyak uang bahagia. Kalau nggak pegang uang itu tidak bahagia. Masya Allah. Ya. Jadi nasihatnya tetap yakni berinfak baik lapang maupun sempit. Pun cukup, angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanan ini monggo supaya jenengan dapat pahala mengingatkan tetangga-tetangga kita. Letakkan di pundak sebelah kanan, pundak tetangga sebelah kanan. Nah, ikuti kata-kata saya. Kalau mau diampuni Allah, kalau mau diberi surga, infak, baik lapang maupun sempit, ojo medit-medit, infak yo, ojo meleki-meleki, infak. Masya Allah, angkat tangan kirinya, pembalasan, Insya Allah. Ikuti kata-kata saya. Ojo omong tok, lakonono dhewe, infak yo,
ojo jarkoni, iso ujar, gak iso lakoni. Masya Allah. Ya, ngaji ini sederhana, yang penting mengubah perilaku ya. Jangan sampai ngaji makin lama makin pinter tapi perilakunya nggak berubah, eman nanti ya. Insya Allah. Baik, ciri yang pertama adalah gak medit, ya. Cirinya orang yang bertakwa itu. Ciri yang kedua, yakni mampu mengontrol, mengendalikan amarah. Ini sebelah ini TK, gedung sekolah kami TK. Anak-anak TK itu, Masya Allah, hafal hadisnya. La tadab walakal jannah, jangan marah, bagimu. Masya Allah, anak-anak TK itu, Masya Allah. Dan hebatnya anak-anak TK itu, habis bertengkar, itu 5 menit, 10 menit, rukun lagi. Itu anak TK. Memang Masya Allah, calon-calon ahli surga itu anak TK ini ya. Bertengkar, 5 menit, 10 menit lagi, tuliran bareng. Kira-kira kalau yang seusia ini bertengkar, kira-kira mawon butuh 10 menit. Oh, menteni riyoyo ya, Insya Allah ya. Riyoyo cek muangkel nek gak halal bihalal gak salaman, Masya Allah. Masya Allah. Jangan mau kalah dengan anak TK nggih. Masya Allah. Jadi cirinya orang yang diampuni oleh Allah dapat surga itu adalah mampu mengendalikan amarah. Siap penjenengan? Alhamdulillah ya, mengendalikan amarah. Pun cukup ngeten mawon, angkat tangan kanan lagi. Takkan di pundak sebelah. Ojo ngamuan. Ojo morang-moring ae. Ojo galak-galak. Ojo judes-judes. Ojo nyelatuan ae. Tahan marah. Ojo ngamuan. Alhamdulillah, angkat tangan kirinya. Masya Allah. Sampaian yang ngono. Mulai hari ini ojo galak-galak, ojo nyelatuan, ojo morang-moring ae. Sing sabar. Alhamdulillah. Nanti kita lihat ya, majelis taklim ini kalau makin berkembang, makin banyak berarti berkah ya. Tidak ada tukaran ten mriki. Tapi nek enten tukaran grup-grupan, blok-blokan sesuai protol kabeh ngoten niki. Insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ciri yang kedua tadi apa? Bunyinya menahan marah. Orang-orang yang menahan marah itu mendapatkan kabar gembira. Siris sobirin, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu. Ya, dan seterusnya dengan kalimat ujungnya, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang pintar-pintar nahan marah itu, berikan berita gembira. Apa berita gembiranya? Ada 4. 1 berita gembiranya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang sabar. Allah bilang sekali lagi, I love you, orang-orang yang sabar. Nek dicelantu wong gak bales nyelantuan, menengai tahan marah, Gusti Allah bilang I love you gitu. Nek dicelantu wong bales nyelawatu, wah wis dua-duanya padha ae. Insyaallah. Yang kedua, innallaha ma'as-sabirin, aku akan selalu bersamamu. Lihat kalimat romantis dari Gusti Allah. Kalimat pertama, I love you. Aku akan senantiasa bersamamu. Masya Allah, nikmat sekali nih. Masya Allah, indah ini romantis. Ya Allah. Dan yang ketiga, diberi pahala tanpa batas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas, unlimited. Masya Allah. Ini untuk orang yang pintar menahan marah loh ya. Nggak sing ngamuan mboten dapat. Satu, aku akan senantiasa, aku mencintaimu, aku akan bersamamu, ku sediakan pahala unlimited. Wih, mantapnya ya. Dan yang keempat, nanti disambut ketika masuk surga itu disambut oleh para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum fani amma uqbadar.
disambut oleh malaikat, melebu surga niku disambut. Saya pernah kelingan ayat ini ketika saya ceramah di Kalimantan Selatan. Dijemput dari hotel dengan mobilnya panitia, turun di gedung. Nah, di gedung itu ternyata ada upacara penyambutan. Saya dikalungi bunga. Dikalungi bunga dengan prosesi tertentu. Habis dikalungi bunga, diarahkan untuk menuju podium kayak begini lewat karpet merah. Lewat karpet merah. Guru-guru, murid-murid ya di kanan kiri itu nyambut saya ya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya juga munduk-munduk gitu, Assalamualaikum, Masya Allah. Nyampe di tempat kursi saya itu saya nangis sesenggukan. Kenapa? Ingat ayat ini. Kenapa? Saya bilang di hati saya, ya Allah, dimuliakan menungso disambut dengan karpet merah oleh guru-guru, oleh murid-murid loh. Saya sampai terharu kayak gini. Daniel mendungune surga, sing melebu nyambut saya itu adalah para malaikat ya, sambil nunduk-nunduk. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Masya Allah. Indah sekali. Indah sekali. Ya. Maka jangan gampang marah ya. Jangan gampang marah. Kalau ingin diperlakukan Gusti Allah kayak begini. Insya Allah. Siapa yang minat untuk masuk surga dan disambut para malaikat kayak begitu? Berapa orang yang minat? Masya Allah. Minat biasa atau minat pol? Kalau minat polnya itu lurus ngeten tafsirnya. Kalau begini setengah minat, setengah enggak ya. Monggo lurus, Masya Allah. Letakkan di pundak sebelahnya. Masya Allah. Ikuti kata-kata saya. Sing sabar yo. Mudah-mudahan masuk surga bersama-sama. Sabar nggih. Masya Allah. Angkat tangan kirinya. Jenengan geseng sabar. Mudah-mudahan bisa masuk surga dengan bahagia. Masya Allah. Alhamdulillah. Ciri yang pertama senangan infak. Yang kedua menahan marah. Yang ketiga bisa memaafkan. Memaafkan. Ini ciri yang ketiga, memaafkan. Ada yang bilang, Ustadz kok kenaan ya? Kenaan dek nak tak maaf no. Ya. Gak sudi aku maaf no dek. Ya. Kenaan di maaf no. Sungguh orang yang bilang begitu karena gak ngerti ilmunya. Memaafkan itu bukan untuk orang yang mendolimi ya. Kalau saya didolimi orang, dan saya tidak bisa memaafkan, sampai kapanpun saya tidak bahagia ketemu orang itu. Dan ketika saya sumpah, itu hormon-hormon stres saya muncul. Dan itu merusak tubuh saya. Dan kalau saya memaafkan, bukan untuk melegalkan kedolimannya dia, tapi untuk melepas ikatan-ikatan negatif di hati saya. Jadi siapa yang tidak mau memaafkan, itu podo karo mengundang penyakit untuk dirinya sendiri. Kok bisa? Ini enten riset yang mengatakan. Riset membuktikan memaafkan terbukti secara klinis meningkatkan kesehatan emosi dan fisik. Sebab membenci dan mendendam membuat kapasitas emosi seseorang menjadi lumpuh, terjajah oleh rasa sakit hati. Begitu kata uang langsung, kudu merawuk ya aku ya Allah. Masya Allah. Kudu tak keruwes saya orang bini, Masya Allah. Ya, itu yang rugi adalah dirinya sendiri. Misalnya penjenengan marah ke saya, nggak bisa memaafkan saya lo sudah pulang di rumah, sudah nyantai-nyantai, senang-senang sama istri saya, penjenengan kejik keruwet tenang. Masya Allah, delok foto ngiku mana? Masya Allah ya. Masya Allah. Hanya hati-hati Bu ya. Memaafkan itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Jadi jangan mengatakan kok enak ada di sepuro. Ya ojo lah, Bu. Sakit penjenengan nanti. Overthinking terus menerus. Curiga. Masya Allah. Sekali diundang ke rumah, acara begini, terus disuguhi orangnya, gak gelmangan. Jangan-jangan ono racun nih, jangan-jangan dicompo-campin. Hati-hati.
Ya, jenengan akan salting sendiri, overthinking sendiri, ya remuk-remuk sendiri. Naudzubillah min dzalik. Maka memaafkan itu adalah tindakan cerdas. Memaafkan itu tindakan cerdas. Sampai urusan maaf ini, ada kisah yang sangat mengharu biru. Misalnya begini, ada ponakan penjenengan ikut ke rumah, dari desa ikut ke rumah. Penjenengan biayai sekolah, penjenengan nafkahi, ditukokno kelambi dan sebagainya. Terus suatu ketika memfitnah penjenengan. Difitnah, misalnya sampaikan ke suami, ibu itu selingkuh. Padahal penjenengan nggak selingkuh. Kira-kira penjenengan ngamuk mau mboten? Ngamuk. Ngamuk biasa atau ngamuk pol? Masya Allah. Ngamuk pol lagi. Masya Allah. Kenapa kok ngamuk pol? Rasanya manusiawi. Wis tak tolong loh, kok mentung, betul nggak ya? Dan rasa seperti itu pernah terjadi kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika putri cantiknya Aisyah yang jadi istri Rasulullah itu difitnah bahwa beliau itu selingkuh. Sampai Rasulullah juga goyang. Bunda Aisyah menangis terus-menerus. Akhirnya ketahuan penyebar fitnahnya, salah satu diantaranya adalah saudaranya Abu Bakar As-Siddiq yang biaya hidupnya dibiayai oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar mengatakan kata penjenengan, gak sudi aku. Gak kate ini. Tapi turun satu ayat yang mengatakan, kalau engkau ingin diampuni oleh Allah, maka maafkan. Dan jangan engkau cabut juga itu pemberian. Abu Bakar langsung mengatakan, saya tidak akan mencabut fasilitas yang kuberikan kepadamu dan aku memaafkan dirimu. Karena Abu Bakar ingin dimaafkan oleh Allah. Dengan kepengen boten dimaafkan oleh Allah. Pengen biasa atau pengen pol? Masya Allah. Sakit memaafkan? Sakit memaafkan kesalahan suami? Apa jawab yo ndolok-ndolok salah sik Ustaz. Sakit memaafkan kesalahannya anak-anak? Bisa memaafkan kesalahannya teman-teman pengajian? Tetangga-tetangga kita bisa? Masya Allah. Ya. Pun cukup, angkat tangan kanannya lagi. Masya Allah. Ya. Letakkan di pundak sebelah. Sudahlah. Maafkan saja. Jangan mendendam. Ojo ngamuk terus-terusan. Maafkan. Alhamdulillah, angkat tangan kirinya. Insyaallah. Maafkan suamimu. Maafkan mertuamu. Maafkan anak-anakmu. Semuanya engkau maafkan. Mudah-mudahan diampuni Allah juga. Rasulullah dawuh, barang siapa yang memaafkan pada saat ia mampu membalas. Siapa yang mampu memaafkan padahal ia mampu membalas, maka Allah akan memberi maaf pada hari kesulitan, hari penghisaban. Sakjane aku iso bales, tapi aku memilih memaafkan. Jadi yang memaafkan itu lebih beruntung daripada yang mendolimi tadi. Karena yang dibolak-balik disampaikan adalah yang memaafkan. Ya, yang memaafkan. Ada kalimat lagi. Barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di surga. Sapa sing kepengin dikai omah nang surga kalau Gusti Allah, hendaklah ia memaafkan orang yang mendoliminya. Masya Allah. Kira-kira berat nama mboten memaafkan orang yang pernah nyelatu kita? Berat ya. Berat nama mboten memaafkan orang yang pernah memfitnah kita? Berat. Berat-berat lakonono. Karena hadiahnya surga. Memang masuk surga itu berat. Ya. Pendek ringan ya dia bukan surga, ya rantang, tupperware ngoten niku ya, door press niku ringan-ringan ya. Tapi kalau urusan surga itu berat-berat ya.
3 tadi ya. 1 senengane infak, 2 bisa menahan marah, 3 bisa memaafkan. Nanti kalau pernah hatinya senggol-senggolan, orang baik itu juga pernah konflik. Ya, orang baik juga pernah konflik. Wajar. Tapi nek ketemu nanti salam-salaman halal bihalal empun plengos-plengosan. Ya. Ojo sampai wae nduk ini dilewati sret rono ya. Gak rampung-rampung nanti ya. Masyaallah. Terakhir tadi wallahu yuhibbul muhsinin ya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tadi suratnya surat apa? Ali Imran. Ayat pinten? 133, 134. Alhamdulillah. Kebaikan akan mengundang kebaikan lagi ya. Sebagai penutup supaya kita nanti bahagia bersiap pulang. Dengan sudah siap nama dereng kalau dipanggil pulang oleh Gusti Allah? Hah? Belum. Insyaallah. Dengan siap atau tidak siap kalau waktunya datang kudu berangkat. Ya. Gelem gak gelem kudu berangkat. Ojo kakean alasan sebentar Gusti Allah ya. Kalau tasik repot ya. Gak ada alasan gitu ya. Insyaallah. Siap gak siap kudu siap. Nah, sekarang ilmunya. Dengan pas Ramadan kemarin puasa mboten? Puasa. Ya, kalau masih muda, belum menopause, mungkin 3 minggu puasanya. Tapi kalau yang sudah senior, mungkin sudah sebulan penuh. Dengarkan kalimat ini. Ramadan membuktikan bahwa panjenengan mampu puasa setidak-tidaknya 20 hari. Atau sebulan penuh. Mampu ya panjenengan ya. Berarti di luar Ramadan, mestinya kalau puasa cuma 3 hari ayamul bid, mampu nama mboten? Mampu, saulan mampu kok. Kira-kira Senin Kemis mek 8 dino niku, mampu nama mboten? Mampu. Masya Allah. Dengan tilawah nama mboten? Tilawah. Masya Allah. Sampai kalau pas Ramadan one day one juice ya. Masya Allah. Ada juga yang lebih dari itu lagi. Tiap hari tilawah ketemu Quran. Kira-kira di luar Ramadan sebenarnya itu mampu nggak tilawah? Mampu. Pas Ramadan panjenengan nuwun sewu infak sedekah? Iya. Di luar Ramadan mampu mboten harusnya? Mampu. Kenapa tidak terjadi? Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena tidak mau. Rasulullah dawuh, semua umatku akan masuk surga. Dengan umatnya Rasulullah mboten? Dengarkan kalimat ini, hadis ini. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Bukannya tidak mampu loh ya, kecuali yang tidak mau. Silakan buktikan nanti setelah Ramadan ini. Kira-kira masih berkemauan apa enggak? Sesungguhnya kemampuanmu itu bergantung kepada kemauanmu. Karena kan kakean alasan tuh nek waya di luar Ramadan niku nggih. Oh no, alasan ini ya. Masya Allah. Nah, perhatikan ini, Bun. Jika amalan Ramadan ini panjenengan teruskan. Terus. Maksudnya begini. Kalau Ramadan itu wajib puasanya, kalau di luar Ramadan namanya apa? Sunnah. Wajib itu bukti taat. Wajib bukti taat. Kalau sunnah bukti cinta. Memang tidak wajib, tapi ini tanda cinta. Jika Ramadan engkau teruskan, terus. Amalan Ramadan kau teruskan. Ujung Ramadan namanya Idul Fitri. Jika hidupmu kau teruskan dengan amalan-amalan Ramadan, ujung hidupmu yang namanya kematian akan berjumpa dengan dirimu seperti Idul Fitri. Kematian kita akan seperti Idul Fitri, penuh kebahagiaan, penuh kemuliaan, penuh kemenangan. Dan yang nyambut bukan takbir di pengeras suara itu, bukan. Siapa yang nyambut? Gusti Allah langsung.
Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Lihat panggilannya Gusti Allah. Wahai jiwa yang tenang. Bukan yang kemerungsung, bukan sing muring-muring ae, bukan sing ngamukan ae, bukan sing overthinking, tapi jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, dengan hati yang ridho, dengan hati yang lapang. Jadi ternyata kematian seperti Idul Fitri itu diawali dengan jiwa yang tenang dan hati yang ridho. Masya Allah. Siapa yang kepengen kematiannya nanti seperti Idul Fitri, bahagia gitu, Masya Allah. Siapa yang kematiannya membahagiakan, Masya Allah, Alhamdulillah. Letakkan di pundak sebelah, Masya Allah. Tetap poso ya, poso sunnah, tetap tilawah, tetap sedekah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Insyaallah, angkat tangan kirinya. Kula doakan mudah-mudahan hatinya tenang, ora kemerungsung, meninggalnya husnul khotimah. Terserah umurnya berapa, mau meninggal sakarepmu, sing penting husnul khotimah. Ngoten lho. Ya, timbangannya meninggal tunggu loro-loron, gak mati-mati, begitu mati su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Ya. Kematian kita pasrahkan kepada Allah. Tapi cara mati kita perjuangkan. Saya ulang lagi ya. Kematian kita pasrahkan kepada Allah, tetapi cara mati kita akan perjuangkan. Gembira kita ya, pulang, marilah pulang bersama-sama. Masya Allah, enak sekali gitu ya. Kita siap-siap ya, terutama yang sudah umur-umur seperti saya ini ya. Masya Allah ya. Siji aja medit-medit, ya Allah. Loro aja ngamuan, tahan marah. 3 bisa memaafkan. Masya Allah. Kira-kira saged dipraktekkan? Alhamdulillah. Nanti kalau ada temannya begini, ya, misalnya keluar sandali kesaduk koncone tanpa sengaja, Masya Allah, terus mulai ngamuk-ngamuk, sabar, gitu ya, Masya Allah, Masya Allah, ya. Jadi nanti tolong jenengan ajak juga tetangga-tetangga, konco-konco teman-teman yang belum ngaji niku, diajak ikut majelis ini, boleh toh ya, sampai mengkek-mengkek enggak apa-apa. Saya di Masjid Agung Sidoarjo niku, Masya Allah, ketemu satu majelis taklim, anggotanya 2000, Masya Allah. Saya ngisi majelis itu, Masya Allah, penuh sesak, 2000, perempuan semuanya, Masya Allah. Ya ini nanti mungkin nggak sampai 2000 ya, 1500 lah ya. Sampai atas-atas ini dipenuhi semuanya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Pun niki enten halal bihalal kan nggih. Enten daharane mboten. Mboten enten ya. Kira-kira nek enten nggak kebagian ngoten niku ngamuk-ngamuk mboten ten panitia nggih. Oh mboten. Masya Allah. Jangan-jangan panitia dicela, waduh ya, ijol duit ah. Masya Allah. Nanti nggih cukup, sudah 8:30, jenengan jangan pulang terlalu larut ya, kasihan Pak suami nunggu-nunggu. Insya Allah ya. Nun sewu, jenengan ini pengen masuk surga jalur cepet atau jalur ruwet? Nama? Cepet. Wis gak pakai hisap-hisapan ngoten ya. Langsung belum ngoten mawon. Oh iya. Kayak lewat tol ngoten niku ta. Walah. Tapi nek lewat tol niku bayar. Nggih. Nek lewat jalan reguler macet tapi gak bayar. Jenengan milih yang pundi?
Oh, milih yang bayar nggih, insyaallah. Niki yang perlu jenengan bayar, nek kepengin jalur tol nggih. Saya cemburu sekali sama hadis ini. Rasulullah dawuh begini, perempuan-perempuan ini akan diizinkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka, sakarepmu. Lewat pintu sholat yo kena, pintu zakat yo kena, pintu jihad yo kena, wis sakarepmu lah, pintu poso yo oleh. Berarti jalur tol lah niku ya. Bayangan kula mlebu metu ya oleh, mlebu lewat sholat metu maneh lewat zakat ya. Terus metu maneh lewat sholat kan oleh bayangan kula mawon. Masyaallah, saking nikmate niku. Syarat 4, Bu. Sholat 5 waktu. Saged sholat 5 waktu? Nah, ini yang saya cemburu. Kenapa buat perempuan disebut sholat 5 waktu saja? Kok nggak disebut tahajudnya? Kan untung panjenengan. Rasulullah mencintai panjenengan, nyebutnya sholat 5 waktu. Coba disebut sholat tahajudnya, angel koyo ya. Sholat yang ngantuan ini kan ya. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang disebut puasa Ramadan, yang wajib. Sunahnya nggak disebut. Masya Allah, nikmat buat penyenangan itu. Kalau sunahnya disebut puasa napa niki Daud, koyo angel jenengan. Wong luwean ngoten kok insyaallah. Nomor 3, menjaga kemaluan. Tutup aurat nggih. Ojo kakean alasan. Karena banyak yang saya bilang itu, tutup aurat Bu. Ala Ustaz, wong wis tuwek lho. Sapa sing arep ndelok? Sapa tuwek kok? Ya saya jawab, ya sing ndelok ya setan tuwek-tuwek iku lho, Bu. Setan nom ya gak doyan. Astagfirullahaladzim. Pokoknya jenis kelamin panjenengan perempuan tutup aurat, selesai. Ustaz ngarep wae blonjo nang ngarepane kok. Ojo kakean alasan. Nek kepengin jalur tol ya. 1, sholat 5 waktu, 2, puasa Ramadan. 3, tutup aurat, jaga kemaluan. Yang keempat, taat sama suami. Yang sulit nomor berapa? 4. Saya menasihati istri saya juga. Saya nasihatkan kepada penyedengan. Yang taat sama suami ya. Insya Allah kalau kamu taat sama suami, kamu meninggal, aku ridho. Jalur tol untukmu. Dan taat sama suami itu nggak lama. Bojomu wis ubanen ngene lho insyaallah. Gak lama gak. Gurung mesti nek 10 tahun kas Johan. Gurung mesti 15 tahun kas. Gurung mesti 20 tahun kas. Tapi surgamu abadi. Ya Bu ya? Taat ya. Memang angel Bu taat sama suami. Angel. Tapi karena itu perintahnya Gusti Allah. Taatku bukan untukmu ya, taatku karena aku patuh sama Gusti Allah. Dan untuk lego ini. Masya Allah. Jadi jangan jawab, ya ndelok-ndelok dhisik ta Ustaz, cing lanang kaya apa. Masya Allah. Syaratnya akeh nggih, Masya Allah. Pun cukup, angkat tangan kanan habis waktunya. Masya Allah. Takkan di pundak sebelah. Kalau ingin jalur tol, masuk surga, taat suami, ojo ngeyel lanang, ojo nyelatuan, ojo galak-galak, sing sabar, taat ya. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya, Insya Allah. Nanti nyampe di rumah dipraktek nih sing taat, ojo ngeyelan, sabar, mudah-mudahan masuk surga insyaallah. Ngaten nggih pun ya insyaallah dipraktek nggih pun cukup niki pun 8:30. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan, pengampunan dan perlindungan. Kami yang berkumpul di majelis taklim ini ya Rabb, mengaku dengan semengaku-ngakunya ya Rabb, telah banyak kesalahan yang kami perbuat ya Rabb. Ampuni kesalahan karena lisan kami ya Rabb, kesalahan karena tangan kami, seluruh dosa dan maksiat kami ampuni ya Rabb. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan, pengampunan dan perlindungan. Ya Rabb, lembutkan hati kami ya Rabb, agar kami bisa berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Lembutkan hati kami ya Rabb, agar kami mampu untuk menahan amarah. Lembutkan hati kami ya Rabb, agar kami mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Lembutkan hati kami ya Rabb, agar kami bisa menjalankan ketaatan, bisa menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Rabb, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makatan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.